Di video kali ini saya ingin bercerita mengenai apa sih lama dari kadaluarsa suatu klaim, 5 tahun, 10 tahun atau 30 tahun. Ini nanti saya akan cerita karena ada yang menanyakan hal tersebut. Oke, stay tune terus buat untuk tahu. Sebelum kita lanjut, lebih baik kalian langsung klik dulu tombol like untuk video ini dan juga kalian klik tombol subscribe supaya kalian itu selalu terupdate dengan berita-berita asuransi yang selalu saya terima. Oke, supaya kalian tahu mengenai kenapa saya bikin video ini, yaitu karena kemarin itu ada yang bertanya ke saya mengenai dia menghandle klaim. Jadi dia menghandle klaim marine cargo. Nah ini tapi tertanggungnya itu tidak memberikan respon, jadi di email juga nggak bales. Terus ada permintaan dokumen klaim buat bisa nge-support kok nggak dikirim-kirim juga, nggak dilengkapi. Nah ini pertanyaan jadinya dia tanya, ini berapa lama sih Pak kadaluarsanya nih Pak kalau di marine cargo ini? Tuh latar belakangnya seperti itu sih. Kalau waktu itu pada saat saya ditanya, karena itu udah kayak kuis dadakan ya, saya cuma selintas saya juga jawab, Pak, yang saya ingat sih untuk saat ini itu 30 tahun ya Pak gitu. Nah, wah kayaknya itu bukan itu deh Pak, dia akan jawab, ini soalnya saya dapat nemu juga nih Pak pasal di KUHD nih Pak, ini kayaknya dia 5 tahun. Nah kan saya juga jadi bertanya juga dia pasal yang mana nih yang dia dapatkan. Nah, jadi kita diskusi lebih lanjut. Di diskusi kita saya diceritain, jadi oh iya dia nemu berdasarkan kalau di KUHD pasal 744 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini, nah itu kayaknya 5 tahun ya Pak. Nah sedangkan kalau yang saya tahu kan itu tadi 30 tahun itu kan berdasarkan, setelah saya tanya-tanya di kantor juga, oh iya itu yang KUHPER ya. Itu di pasal 1967. Nah karena saya tiba-tiba ditanya begitu ya saya jawab apa yang saya ingat waktu itu karena saya hanya ingatnya pernah ada yang jelasin, iya untuk klaim itu validnya itu bisa kadaluarsa itu bisa sampai 30 tahun. Cuman waktu itu saya ingatnya itu bukan dari KUHD, tapi dari KUHPER, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lanjut di diskusi kami waktu itu, nah ini yang bertanya ini juga jelasin, iya soalnya dia dapat nih kalau berdasarkan KUHD pasal 744 itu kalau di kisah summary ya 5 tahun. Nah, cuman saya juga yang saya ingatkan juga KUHPER, waktu itu saya belum tahu. Nah ternyata setelah saya tanya-tanya di kantor lagi kan, waktu itu pasalnya berapa sih? Nah itu dapetnya di KUHPER pasal 1967. Ternyata punya kantor yang timnya cukup besar, cukup komplit, itu enak juga. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa tanya. Ada yang dari tim backgroundnya hukum, ada yang dari engineering, ada yang dari marine, nah macam-macam. Jadinya saya dari kemarin tuh nanya ya jawabannya juga jadi cepet juga. Jadi saya dapat itu KUHPER pasal 1967. Nah selanjutnya saya coba cari full wordingnya dari KUHD pasal 744 itu apa. Nah saya temukan berdasarkan buku KUHD terjemahan Profesor R. Subekti SH dan R. Citro Sudibyo. Nah ini wordingnya seperti ini. Dengan lewatnya waktu 5 tahun berdaluarsa segala tuntutan hukum yang timbul dari suatu ditagihnya piutang itu. Nah ini kalau dari wordingnya ini sih emang cukup nyambung nih. Kan pertanyaannya berapa kadaluarsa. Nah ini ada berdaluarsa. Nah ini emang agak nyambung nih. Nah cuman di selanjutnya buka juga ini sebenarnya KUHD pasal 744 ini nih ada di mana sih, di KUHD itu bagian apa? Itu saya buka lagi, akhirnya saya buka juga. Oh ternyata saya temukan KUHD itu ternyata kalau kita buka ya itu ada beberapa buku tuh di dalamnya. Ada buku 1, buku kedua, satu buku cuman kalau dilihat daftar pusakanya itu ada kelihatan. Ternyata di bagian yang KUHD pasal 744 ini
itu dia berada di dalam buku kedua tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran. Nah, di buku kedua pun itu berada di dalam bab ke-12 tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut. Nah, ini kalau kita lihat begini, ini berarti malahan KUHD-nya itu pasalnya ini menceritakan tentang perdagangan laut, pelayaran. Lanjut saya juga cari akhirnya wording untuk yang KUH per pasal 1967. Nah, ini yang saya dapat di kantor juga terjemahannya Profesor R. Subekti SH dan R. Citro Sudibyo. Nah, dengan wordingnya seperti ini. Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. Kalau di sini sih bisa membahas juga tentang daluarsa, cuman dia waktunya itu 30 tahun. Kalau tadi yang KUHD kan 5 tahun. Nah, ini juga KUH per ini saya lihat dia pasal 1967 ini berada di bagian apa emang? Nah, itu saya lihat ternyata dia si pasal 1967 ini berada di dalam buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa. Nah, ini kalau dari judulnya ini udah mulai daluarsa nih, udah mulai fokus. Terus dia berada di buku keempat, dan itu pun di dalam bab ke-7 tentang daluarsa. Nah, ini udah tentang memang benar-benar fokus ngomongin daluarsa. Kalau tadi kan KUHD lebih ngomongin tentang perikatan-perikatan di pelayaran. Lalu saya juga tanya supaya saya yakin, yaitu terutama yang backgroundnya hukum ya. Nah, saya tanya, bro sih saya ditanya ini oke seperti ini, pengertiannya bagaimana sih? Benar nggak sih ini emang 30 tahun apa 5 tahun nih? Ada yang menjelaskan jadinya sih iya kan, hubungan pihak asuransi dan tertanggung itu kan berdasarkan perjanjian polis asuransi. Nah, tuh ada kata-katanya itu aja, perjanjian polis asuransi. Nah, daluarsa suatu perjanjian seharusnya ya sesuai sama dengan KUH per, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, nanti ya saya balik lagi ke tadi di KUH per yang saya temukan yaitu di pasal 1967. Jadinya bisa kedaluarsa yaitu kalau sudah lewat 30 tahun. Untuk saat ini saya punya pegangannya, kalau ada pertanyaan seperti berapa kedaluarsa ya saya akan refernya ke KUH per pasal 1967. Dan jika kalian ternyata punya pegangan yang lain, undang-undang atau hukum yang lain, tolong bisa kalian komen aja di bawah. Nanti kita bisa diskusi yang sehat. Nah, untuk kalian yang sedang nonton, makanya langsung aja di like video ini, klik, dan juga subscribe. Jadinya nanti kalau saya juga dapat hal yang baru, update yang terbaru dari yang lainnya, nanti jadi kalian juga langsung terupdate dengan video-video saya yang baru. Oke, semoga video saya kali ini cukup menghibur dan berguna untuk kalian semua. Thank you.